putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau
Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun di siang hari ini. Berkat firman kebenaran. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar setiap kami yang mendengarnya menjadi mengerti dengan benar. Dan hidup kami diubahkan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Sebentar, ini kenapa lampunya mati ya? Oke. Bapak Ibu Saudara, siang ini adalah sesi kedua. Saya anjurkan Bapak Ibu ikut sesi pertama juga karena merupakan kelanjutan ya. Di sesi pertama tadi tentang kehendak manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan, memiliki kehendak, dikasih kesadaran supaya manusia bisa memilih mau hidup seperti A, B, atau C. Supaya manusia juga bisa dihakimi, dimintai pertanggungan jawab. Manusia tidak diciptakan seperti robot biologis yang dikendalikan oleh Tuhan dari surga. Belok kiri, belok kanan, tidak. Manusia terserah. Mau belok kiri, belok kanan terserah. Cuman kalau ke kiri akibatnya ini, kalau ke kanan akibatnya ini. Manusia diberi kesadaran penuh untuk memilih bagaimana ia harus hidup. Nah, kehendak itulah yang penting. Ditaruh Tuhan dalam diri kita. Jangan disalahgunakan. Bahkan kehendak kita itu, kalau kita gali Alkitab dengan benar, tadi sudah kita lakukan sesi pertama, bukan cuma ingin, bukan. Aku suka melakukan kehendak Bapakku. Suka. Kalau orang suka melakukan, itu gak perlu diperintah. Gak perlu diancam. Kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan. Kita sudah sampai ke tingkat suka itu atau belum? Apa di antara kita masih ada yang begini? Aku takut kalau gak kasih persembahan, nanti dihukum Tuhan. Malam-malam belalang pelahap dikirim. Tuhan kayak debt collector gitu. Ada banyak yang ngajarnya begitu. Salah itu. Makanya jemaat Tuhan tidak maju-maju dari dulu. Hidupnya takut aku kalau gak ngasih persembahan. Salah. Kita harus, aku suka melakukannya. Suka memberi persembahan. Suka melakukan kehendak Tuhan. Suka. Bukan karena hukum agama. Primitif itu agama itu. Kalau sampai mengancam manusia. Kan banyak manusia merasa terancam. Aduh aku takut ke gereja Pak. Belum bisa ngasih gereja. Itu akibat ajaran yang salah. Mestinya setiap kita itu punya kesukaan. Aku suka loh. Aku suka loh kalau ke gereja. Aku suka melakukan kehendak Tuhan. Enak. Itulah manusia, anak Allah. Ada amin saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sesi kedua ini adalah kehendak Bapa. Sebab ada kehendak manusia, ada kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang panggilnya Tuhan, Tuhan Maha Besar, teriak-teriak itu. Bukan. Orang Yahudi kan begitu kalau berdoa tuh. Orang Yahudi kalau berdoa begitu. Adonai. Gitu. Itu bukan jelek, bukan. Itu bagus, teriak-teriak Tuhan kan. Tapi bukan itu yang membuat orang masuk surga. Yang membuat orang masuk surga adalah untuk yang melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Percuma orang teriak-teriak Tuhan, kelakuannya kayak setan. Percuma itu. Saya lihat banyak manusia kesetanan. Bukan karena kerasukan roh jahat, bukan. Sifat karakternya udah persis setan. Ke gereja tapi kelakuan gak benar semua. Percuma ke gereja.
Bikin gereja-gerejaan. Aduh, kehendak Tuhan ini loh yang penting, bukan kehendak kita. Makanya kehendak kita itu harus aku suka melakukannya. Kenapa? Aku butuh melakukan, bukan aku harus melakukan nih kewajiban agama. Bukan. Karena memang kebutuhan kita melakukan. Kesukaan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Firman Tuhan. Ini pasti ada roh jahat nih. Roh jahatnya mainan listrik, saudara. Nggak apa-apa, nanti mesti dibenerin nih. Tapi ngomong-ngomong wajah saya kelihatan nggak ini kalau begini? Masih ya? Oke, kalau masih nggak apa-apa. Oh gelap gitu kan suara doang kan. Aduh ya. Kehendak Bapa, saudara. Banyak orang itu memanggil Bapa kami yang di surga. Mantep ya. Seolah-olah dia anak. Ngaku-ngaku anak doang. Kalau dia anak, pasti dia melakukan kehendak Bapanya. Kalau cuman Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu mah gampang ngomongnya, hafalan. Itu aja nggak hafal, banyak orang masih baca lagi. Coba bayangkan, begitu mau masuk surga. Coba kita introspeksi diri, saudara. Bukan soal agama yang melakukan. Ya, kehendak Bapa itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah memanggil Bapa, terus kira-kira Bapak suka nggak? Apakah Bapak berkenan sama kita nggak? Itu pertanyaan pentingnya. Apakah Bapak berkenan sama hidup kita apa enggak? Ya, jangan sampai kita itu ditipu oleh diri sendiri. Seolah-olah aku sudah ke gereja nih, sudah Kristen. Bukan itu. Bagaimana kita hidup sehari-hari melakukan kehendaknya. Sebab jika tidak demikian, tidak bakal masuk kerajaan surga. Ini yang bicara Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21 sampai 23 nanti dibaca, dicatat. Ya. Jadi datang gereja itu tidak jaminan masuk surga. Aktif pelayanan juga tidak jaminan masuk surga. Kan kegiatan aja. Apalagi hafal ayat Alkitab. Bukan jaminan masuk surga. Sebab setan itu hafal ayat Alkitab. Ketika setan mencobai Tuhan Yesus pakai apa? Pakai ayat. Pakai ayat Alkitab. Ya. Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita itu harus bertanya kepada diri sendiri. Setiap kita, ya Bapa di surga, apa yang harus kulakukan sebagai anak agar berkenan. Begitu, tanya diri sendiri. Sebab setiap kita kan beda ya. Ada yang kita itu jadi guru, ada yang ibu rumah tangga biasa, ada yang pendeta, ada yang aktivis, ada yang suaranya bagus. Beda-beda tiap kita. Talenta kita juga beda-beda. Makanya kita mesti tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku menjadi anak yang berkenan kepada Bapa, sebab Bapa punya kehendak yang jelas tertulis eksplisit di Alkitab. Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Semua orang kalau bisa selamat. Untuk apa sih binasa? Sebenarnya aneh juga ya pertanyaan itu ya. Emang ada yang mau binasa? Gak ada. Gak ada orang mau binasa. Di mulut. Di perbuatan banyak orang mau binasa. Perbuatannya itu udah jelas. Bukan anak Allah. Ya. Jadi nyala lagi. Sebentar lagi mati lagi. Saya bacakan Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus mengajar, kalau engkau berdoa, hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dijelaskan baik-baik itu. Tapi jangan dipotong sampai di sini, lanjut. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di mana kehendak Bapa? Di bumi. Seperti di surga. Sejak sekarang, bukan nanti.
Makanya ada orang yang ngomong begini, manusia kok disuruh sempurna. Nanti di surga sempurnanya. Itu ajaran sesat loh itu. Meskipun yang ngomong pendeta. Saya kasih tahu ya. Makanya sebagai jemaat Tuhan, semuanya harus cerdas. Mengerti kebenaran. Maka dalam seluruh aspek hidup kita akan menjadi cerdas. Bagaimana bisnis yang berkenan sama Tuhan. Bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang berkenan sama Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan di gereja yang berkenan sama Tuhan. Kan begitu. Itu dari dulu itu intinya sebenarnya cuma itu. Tapi manusia tidak kunjung melakukannya. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Bapa kami yang utama Bapa. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, kerajaannya supaya ada di bumi. Kenapa? Saudara tahu nggak kerajaan ada di bumi, kerajaan surga? Ada. Siapa anggotanya? Orang-orang percaya. Kita semua anggotanya. Makanya yang dinamakan kerajaan 1000 tahun, itu adalah kerajaan di bumi sekarang ini. Itu bukan literal, bukan harafiah. Itu figuratif. Artinya kerajaan di bumi 1000 tahun sekarang ini. Kerajaan surga, kita warga surga. Pemimpinnya Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita. Makanya setiap orang yang punya Roh Kudus, dia warga kerajaan surga. Namanya ada di surga. Orang yang cuma teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, gak ada Roh Kudus. Namanya tidak terdaftar di surga. Siapa orang yang diberi Roh Kudus? Orang yang percaya. Apa itu percaya? Bukan yang cuma di mulut bilang percaya. Tapi yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Jelas loh sebenarnya. Saya itu kalau ngomong berusaha sejelas mungkin gitu. Supaya banyak orang berubah. Meskipun faktanya nggak terlalu berubah. Berubah dikit banget. Ya, tapi nggak apa-apa, kita semangat terus. Yang ketiga, yang pertama kan Bapa, yang kedua kerajaan tadi. Yang ketiga, kehendak. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu itu ya, kalau membayangkan Allah kita itu jangan cuma satu sisi. Ibarat koin itu dua sisi. Satu, Bapak yang mengasihi, Bapak yang memberkati. Ya, Tuhan yang lemah lembut. Itu satu sisi tuh. Sisi satunya, dia hakim yang adil. Dia hakim. Dia Tuhan. Artinya kita hamba. Artinya kita harus melakukan kehendaknya. Harus hidup kudus. Dua sisi. Kalau ngajar cuma satu sisi, itu pasti plesetan dari si jahat. Tuhan itu baik, saudara. Saudara sudah ditebus, sudah selamat. Saudara tidak perlu melakukan apapun, sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu pasti dari setan itu ajaran itu. Pasti. Kalau Alkitab asli, Alkitab berkata begini. Oleh karena itu, kita semua orang berhutang. Kalau sudah ditebus, lalu apa? Jangan buat dosa lagi. Enggak ditekankan itu. Harus hidup kudus. Harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan semuanya. Jangan hitung-hitungan. Apalagi transaksi, dagang. Kasih 10% dibalas 100 kali. Dagang itu. Di gereja enggak boleh ada dagang. Kalau kasih Tuhan mau 10, mau 100%. Tulus kasih. Enggak mau kasih, enggak usah kasih. Nanti hitungannya sama Tuhan sendiri. Belajar itu harus yang benar. Hidup cuma sekali, jangan buang-buang waktu. Saudara bayangkan guys, saudara luangkan waktu 2 jam ke gereja. Bukannya dengar yang benar. Kan rugi. Udah rugi, rusak lagi cara berpikirnya. Kan belajar itu yang benar, hidup cuma sekali saudara. Alangkah beruntungnya kita punya Tuhan yang benar. Banyak orang menolak Tuhan Yesus, alias binasa nantinya. Gak ada orang menolak Tuhan Yesus selamat tuh gak ada. Makanya kita mesti beruntung, kita sangat bersyukur. Kan begitu.
Tuhan kita itu, Allah kita itu, Dia Allah yang benar. Makanya kalau kita benar-benar panggil Dia Bapa, ingat kita sebagai anak, artinya kita harus melakukan kehendak Bapa kita di surga. Kalau tidak itu bukan anak. Dan satu lagi, kalau kita anak, Bapa kita menghendaki kita tidak binasa. Ia pasti menghajar kita. Sebab Ia menghajar anak yang dikasihinya. Orang yang dianggapnya sebagai anak. Kalau orang maunya enak-enak, itu bukan anak Allah. Itu anak gampangan kata Alkitab. Anak gampangan itu anak haram. Jangan sampai kita merasa anak. Iya, anak haram tapi. Kita harus benar-benar hormat sama Tuhan, cinta Tuhan, melakukan segala pun kehendaknya, apapun itu lakukan. Tidak semua orang sampai ke level ini. Orang cuma sampai ke level aku takut kalau nggak melakukan nanti dihukum. Bukan, aku suka melakukannya Tuhan. Kesukaanku ialah melakukan kehendak Bapa. Harus menjadi kesukaan. Kalau punya hobi aja, waduh nggak usah disuruh. Apa ya hobinya? Nanti ada yang tersinggung kalau saya kasih contoh. Susah juga saya. Jadi pendeta itu susah loh. Kasih ilustrasi ini yang itu tersinggung. Kasih ilustrasi ini yang situ yang tersinggung. Gimana dong? Tapi nggak apa-apa lah tersinggung. Biarin aja. Ada orang yang hobinya itu ya, motornya itu atau mobilnya itu dari pagi dilus-lus biar mengkilap. Dilap, ada. Tapi nggak ke gereja. Ngelus-ngelus bisa. Tapi ke gereja enggak. Itu ya, istrinya tersinggung kali ya. Mobil dilus-lus melebihi istrinya. Kalau sama istri nggak sayang. Mobil disayang. Kalau orang suka itu sampai begitu loh. Kalau orang suka tuh ya, dilus-lus. Orang yang suka nonton film seri, disuruh nggak? Perlu nggak disuruh? Nggak perlu, dia cari kapan tuh ya. Duduknya juga tenang itu, santai. Coba duduk di gereja, khotbah kelamaan dikit. Udah gak enak. Kan kelihatan saudara, kalau saya lihat tuh udah kelihatan. Tuh kenapa sih ya duduk kayak gak biasa dengar firman sih. Gak tahu dengar apa biasanya. Aduh, yang lebih ajaib lagi saudara. Aduh, pernah bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah kan cuman beberapa pasang ya. Di ruangan sempit kan sama saya kan. Saya tuh ngajarnya kayak begini loh. Bisa loh salah satu pasangan tuh gini. Gitu. Waduh Tuhan ini pencobaan nih. Saya mesti marah apa mesti ketawa ya. Saya pikir kok bisa ya dia tidur ya, sakti dia nih. Padahal saya ngomong ngotot-ngotot tidur loh. Aduh. Tapi suatu hari ya ketika topiknya keuangan. Kan saya tanya nih pasangan, nanti siapa yang jadi manajer di rumah tangga? Tiba-tiba dia bangun loh, ajaib, mujizat tuh. Saya, kaget saya. Soal duit aja lo bangun. Waduh, soal kebenaran pingsan lagi dia. Aduh, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan yang masuk kerajaan surga. Ya, tapi Bapak itu gak bisa ditipu loh. Bapak itu tahu loh keadaan hati kita ini. Sebenarnya ini anak yang kukasih atau bukan, yang ini bukan anakku, ini ngaku-ngaku. Tuhan itu tahu loh. Bapak kita di surga itu tahu. Saudara jangan tertipu oleh diri sendiri. Saudara mesti punya hati yang bersih, pikiran yang bersih, yang positif. Apapun ditanggapi positif gitu loh. Sebab kalau orang negatif itu apapun jadi negatif. Kalau orang pakai kacamata hitam, biar siang hari gini katanya hitam. Malam katanya. Bukan malam, kacamatamu yang hitam. Salah pakai kacamata. Kan gitu. Kita harus pakai kacamatanya Tuhan yang bening. Sehingga salah ya salah, benar ya benar. Yang salah gak usah diserang, gak usah dihakimi. Kasih kesempatan bertobat. Kan begitu, itu kehendak Bapa loh itu. Kehendak Bapa tidak seorang pun binasa. Jangan sampai di antara kita yang membuat orang lain binasa. Atau tersandung. Jangan loh saudara ya.
Ini pekerjaan Tuhan loh. Jangan sampai ada salah satu dari entah jemaat, entah siapapun gitu, jelek-jelekin gereja sendiri. Oh jangan. Kau berhadapan sama Tuhan kau nanti. Kita justru harus mendukung pekerjaan Tuhan. Ada amin gak nih? Mestinya begitu loh. Ya, kita itu sangat bersyukur loh. Makanya lagu ini sekarang, gak tahu ya berapa tahun yang lalu ya. Yang Adonai Elohim itu. Itu di nada apa itu? Tuhanku, Allahku, Juru selamatku, Tuhanku, Allahku, Bapa kami di surga, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Ku datang padamu, persembahkan diri, seumur hidupku takkan jatuh lagi. Yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eka, Tuhanku Allahku, Tuhanku Allahku, Juru selamatku, Tuhanku Allahku, Bapa kami di surga, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eka. Saudara ya, kalau orang belum bisa merasakan betapa kita itu bahagia diberkati, pasti ada yang salah dengan hidupnya. Mestinya kita datang sama Tuhan, mempersembahkan diri seumur hidup kita, dan takkan jatuh lagi. Jangan jatuh terus-terusan. Manusia suka begitu. Udah dibaptis ya, berapa lama kemudian jatuh lagi. Ya oke lah, masih bisa jatuh. Tapi berapa lama lagi jatuh lagi. Setiap seminggu sekali jatuh. Kayak minum obat aja 3 hari sekali. Itu gak niat namanya. Mestinya jangan jatuh lagi. Ibaratnya gini loh saudara. Kalau kita dibaptis ya, terus sehari gak jatuh, 2 hari gak jatuh, 3 hari gak jatuh, 4 hari jatuh. Oke deh.
Terus maju lagi. Sebulan baru jatuh. Oke deh. 3 bulan, setahun terus gak pernah jatuh lagi. Itu baru progres, kemajuan. Jangan, saya kan manusia biasa Pak. Mau manusia yang bilang bukan manusia biasa siapa? Justru kita manusia biasa, jangan jatuh. Kan begitu. Itu mestinya. Mestinya kalau nyanyi itu bukan dengan mulut, dengan hati. Ku datang padamu, persembahkan diri, seumur hidupku takkan jatuh lagi. Yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eka. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini peringatan buat kita. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang rajin ke gereja yang masuk surga. Bukan orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus yang masuk surga. Bukan orang yang mengadakan KKR lalu berbuat mujizat demi nama Tuhan Yesus yang masuk surga. Bukan orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ujungnya aja deh. Kita melakukan atau tidak. Tuhan Yesus itu jelas kalimatnya. Kalau engkau mengasihi aku, kau pasti melakukan seluruh perintahku. Seluruh, bukan sebagian. Itu orang itu tidak melakukan kehendakku. Memang dia tidak mengasihi aku. Baca itu kitab Injil. Terutama di Injil Yohanes. Ini peringatan yang mestinya membuat kita gentar. Jangan sampai mulut kita itu religius, tapi hidup kita tidak religius. Itu iman palsu namanya. Jangan sampai kita cuma pintar berdoa, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan doanya. Jangan sampai kita menjadi anak Bapa di surga yang panggil Bapa kami yang di surga. Papaku, Papa, panggil Papa, Papa anak. Tapi membangkang. Hidup semaunya. Malu-maluin orang tuanya. Waduh. Makanya di Alkitab dicatat ya Bapak di surga suaranya sampai terdengar di bumi. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kenapa suaranya sampai ke bumi? Supaya semua orang mendengar ada suara itu. Supaya kita sekarang tahu. Kalau berkenan itu harus seperti Tuhan Yesus itu loh. Yang tidak agamawi. Peraturan agama aja dilanggar sama Tuhan Yesus. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai hukum kasih. Melanggar hari Sabat katanya orang Farisi, ahli Taurat. Enggak penting. Hari Sabat diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Bukan manusia yang untuk hari Sabat. Kebalik. Makanya dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita ada, peraturan yang kita buat itu tidak harus ditepati. Kalau suatu hari ada kondisi khusus mesti dirubah peraturannya. Karena peraturan dibuat untuk manusia, bukan manusia dipersembahkan untuk peraturan. Aturannya udah gitu Pak. Enggak. Makanya kita hidup itu enggak boleh kaku. Harus fleksibel. Fleksibelnya tapi fleksibel yang benar. Sesuai kebenaran. Kan begitu. Banyak orang enggak mengerti. Ya, banyak orang enggak mengerti. Fleksibel, Tuhan Yesus sangat fleksibel. Menurut hukum Taurat,
Perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu harus dirajam. Harus. Tapi Tuhan tidak begitu. Untuk kasih semua di-bypass sama Tuhan. Tidak. Aku pun tidak menghukum kamu. Kita harus begitu punya roh, jiwa roh itu seperti Tuhan Yesus itu. Fleksibel untuk Tuhan. Tapi tidak fleksibel untuk dosa. Tidak ada kompromi untuk dosa. Tapi kalau untuk kebenaran, oke lah. Itu temanku itu, waduh menghina aku tadi itu. Tapi gak apa-apa lah, wong teman sendiri. Nah gitu. Hidup ini mesti begitu. Jangan rewel hidup sekali aja. Hidup sekali aja gak jadi berkat. Ayo kita sama-sama jadi berkat. Ayo kita sama-sama jadi keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Saling mendukung. Ya, kita harus tahu Bapak kita itu bukan cuma mengasihi, bukan cuma mengampuni, bukan cuma mengerti tentang kita. Tapi Bapak kita itu memerintah kita. Penguasa kita. Tuhan Yesus itu penguasa kita. Artinya kita harus nurut. Gitu loh. Suatu hari akan menghakimi, menguji ketaatan kita juga. Taat gak kita? Itu membayangkannya Tuhan itu lemah lembut, gak pernah menghukum. Siapa bilang? Kalau kita nakal dijewet kupingnya. Tuhan juga begitu. Jangan dimarahin. Supaya tidak binasa. Supaya kita sadar, oh iya ya dulu aku salah ya. Oh iya ya aku salah mengerti. Nah kan begitu mestinya. Iya kan? Saudara bisa bayangkan gak? Sehari-hari hidupnya gak benar. Di gereja nyanyi Tuhanku, Allahku. Tuhan bilang siapa aku Tuhanmu? Panggil-panggil Tuhan lagi lu. Tiap hari malu-maluin aku. Kan begitu. Saudara kayaknya kok tegang gitu ya. Ada amin. Aduh. Kita itu kadang-kadang mau dipeluk Bapak. Tapi gak mau taat. Aneh kan. Mau enaknya sendiri. Mau sukses tanpa usaha. Mau selamat tanpa salib. Padahal tidak ada keselamatan tanpa salib. Tidak ada seorang yang bisa selamat kalau tidak mau memikul salibnya sendiri. Kita itu harus pikul salib sendiri. Salibnya kita. Beban hidup untuk hidup kudus. Apapun korbankan untuk Tuhan. Makanya jangan baperan. Ya, aduh aku bener loh Pak itu. Dia yang salah. Ya udah gak apa-apa. Emang kalau kau benar kau boleh menghakimi? Gak boleh. Kecuali perbuatan kriminal ya. Kalau kriminal biar urusannya polisi. Kan gitu. Kita itu gak boleh loh. Hidup sekali aja ganas, kaku gitu. Ibarat di mana? Di internet itu ada ilustrasi. Oh iya kan? Ini siapa sih yang mendoakan begini nih? Aduh, ini mesti segera diperbaiki. Di internet itu ada satu ilustrasi gini. Landak, tahu landak ya? Durinya gitu semua. Dia pengen temenan sama si A pergi jauh. Sebab ketusuk kalau udah deket. Dia ke B tusuk, akhirnya dia gak punya temen kan. Landak. Terus temennya ada ide. Dibeliin spon banyak-banyak. Durinya itu dikasih spon sama teman-temannya. Nah, jadi gak tajam lagi. Kan mestinya kita gitu. Ada teman kita yang tajam atau apa gitu ya kita rawat dia lah. Bawa amplas saja tajamnya. Bro, jangan tajam-tajam lah bro. Tuhan Yesus aja gak tajam. Kalau Tuhan tajam kita binasa semua. Ya. Saudara, Tuhan Yesus juga menyebut Bapa. Tapi Tuhan menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Mestinya kita belajar loh mulai sekarang. Ingat ya kalau kita ingin sesuatu gini. Aku sebenarnya ingin Tuhan ini itu. Aku kesel sebenarnya Tuhan sama dia. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Belajar. Belajar saudara. Belajar mengaminkan dalam perbuatan. Ya. Roma 8 ayat 13. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup.
Kalau orang menghidupkan dagingnya, dia akan binasa. Kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kita akan hidup menurut Tuhan. Ini pasti hidup yang kekal, bukan hidup di bumi saja. Ya, makanya kalau saudara mau melayani Tuhan, itu tidak mudah. Tidak mudah, semua orang harus belajar melayani Tuhan. Siapapun kita. Sebab tidak ada orang yang bisa melayani Tuhan kalau tidak dimulai di bumi. Orang yang tidak mau melayani Tuhan di bumi, dia tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Gak bakalan, artinya gak bakalan ke surga. Kalau orang sudah biasa melayani Tuhan di bumi, dia akan melayani Tuhan di surga. Melayani Tuhan bukan menjadi aktivis gereja ya. Melayani Tuhan itu hidupnya menyenangkan Bapa. Itu maksudnya melayani Tuhan itu. Ya, saya itu nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini diberi banyak lagu sama Tuhan. Karena saya bukan pengarang lagu sebenarnya. Tapi saya dapat banyak lagu. Melayani Tuhan itu bagaimana? C. Melayanimu Tuhan sampai selamanya. Hidup ini harus menjadi berkat. Tanpanya semua hanyalah semu. Sampai semuanya berlalu. Selagi masih ada waktu bertemu, marilah kita saling mengasihi. Jangan sampai sesal kemudian. Semuanya pasti berlalu. Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana sampai kami menutup mata. Bapak Ibu Saudara, orang yang dari dulu beragama itu, dia berusaha loh mencari Tuhan, mencari kebenaran. Lah kita gak mencari Tuhan yang nyamperin kita. Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Makanya kita hidup ini jangan sembarangan. Jangan ngomong sembarangan, jangan berbuat apa saja sembarangan. Makanya ajarilah kami ya Tuhan, beroleh hati yang bijaksana. Ya, mestinya begitu. Mau cari apa lagi? Saudara-saudara, kita ada yang mengheningkan cipta begini. Untuk apa itu? Kan mencari ketenangan. Kalau kita mencari kebenaran, ya, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana sampai kami menutup mata. Melayani Tuhan itu selama-lamanya, saudara. Melakukan kehendak Bapa. Bapa kita itu Bapa yang berkehendak, yang punya keinginan. Bukan dewa-dewa Baal dan sebagainya, gak punya apa-apa itu. Perhatikan itu, dewa Baal, Molok, Asitoret. Bentuknya patung doang, diem aja gitu. Diajak ngomong ya bisu. Gak bisa memberkati, gak bisa apa-apa. Ya, makanya berhala itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata ilil. Artinya apa? Sia-sia. Artinya aja udah sia-sia. Heran kenapa orang mencari yang sia-sia. Makanya semua belajar melayani Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau enggak sia-sia. Percuma seseorang memperoleh seluruh dunia ini.
Apa gunanya kalau jiwanya binasa? Ayo kita melakukan kehendak Bapa. Bukan cuma melakukan karena takut dihukum Tuhan, takut tidak diberkati. Bukan. Karena kesukaanku adalah melakukan kehendak Bapakku. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau kita punya anak ya. Kesukaannya dia melakukan kesukaan bapaknya. Kan kita jadi, anak ini luar biasa ya. Kan gitu. Jangan sampai bikin PR. Oh gak apa. Aduh, papanya jantungan lama-lama. Jantungan, tekanan darah tinggi, diabetes, semua diborong akhirnya. Jadi anak sekali jangan gitulah saudara. Ya, di GMM ini kita semua harus jadi anak-anak Allah yang berkenan, yang tidak rewel. Nah, hidup itu buat gampang aja kalau bukan soal kekekalan. Tapi kalau soal kekekalan tidak ada kompromi sama sekali. Mumpung masih ada waktu. Kadang-kadang ilustrasinya itu gampang. Kita itu mumpung masih bisa ketemu satu sama lain. Banyak orang itu take it for granted. Seorang suami ya, take it for granted sama istrinya. Gak dianggap istrinya, gak dihargai. Suatu hari kalau istrimu pergi meninggalkan atau dipanggil Tuhan, baru tahu rasa betapa dulu mestinya bersyukur. Ya, ini bait kedua tadi ya. Selagi masih ada waktu bertemu, marilah kita saling mengasihi. Jangan sampai sesal kemudian, semuanya pasti berlalu. Saudara sekalian, ingat baik-baik ya, ada dua kehendak yang bermain di dunia ini. Kehendak kita sendiri dan kehendak Bapa. Kita harus bukan memaksa saudara, kita harus memiliki kebahagiaan kalau kita melakukan kehendak Bapa. Artinya kehendak kita sama dengan kehendak Bapa. Sinkron. Nah, proses belajar itu sinkronisasi antara kehendak kita supaya sesuai kehendak Bapa. Nah, orang yang bakal binasa adalah orang yang tidak mau mensinkronkan kehendaknya. Enggak, aku memang begini. Waduh, yang begitu-begitu udah mengeraskan hati. Kalau orang udah mengeraskan hati, saya sendiri juga nggak tahu bagaimana ya Tuhan caranya ya. Nggak bisa loh. Nggak bisa. Kalau orang udah mengeraskan hati itu biasanya tinggal tunggu aja. Tunggu tanggal matinya. Fir'aun dikeraskan hatinya mati. Ananias Safira langsung mati. Apa kurang contoh-contohnya? Banyak orang berani sama Tuhan ya. Kalau saya sih nggak berani. Saya bahkan kalau malam saya takut Tuhan kurang apa ya? Jangan-jangan saya buat salah loh ini. Cuma saya nggak sadar. Tolong kasih tahu. Tolong beri aku hati yang bijaksana. Saudara harus punya hati yang bijaksana. Alkitab berkata, perhatikan bagaimana kau hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif, bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengutamakan, memprioritaskan kehidupan kekalnya. Mempersiapkan diri. Orang yang bijaksana itu. Makanya Alkitab berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kita melakukan perkara yang di bumi, pikirkan yang di atas juga. Sebab ini semua dibawa ke, akibatnya akan sampai ke kekekalan. Itu saudara. Ya. Bagaimana kita hidup? Prioritasnya apa selama ini? Kalau di GMM kan khotbahnya keras nih, to the point. Mestinya saudara bisa mengerti dengan baik. Cuma yang perlu dikalahkan itu memang daging. Karena Alkitab berkata roh memang penurut, tapi daging lemah. Mengerti sih, tapi perasaan sulit dikalahkan. Jangan sampai demikian saudara. Sebab kalau kita panggil Tuhanku, Allahku, artinya kita itu hamba.
Hamba itu nggak punya harga diri. Lupakan harga diri. Makanya melayani Tuhan itu sulitnya di situ. Harus mematikan ego kita. Misalnya kita lagi nyanyi, dibilang fales tuh jelek. Ya memang jelek ya sudahlah, iya. Terima kasih bro atas penghinaannya. Kan gitu mestinya ya. Gak apa-apa, kan enak. Nanti yang, enggak kok maksud gua bukan begitu, kan gitu enak. Jadi orang mulai sekarang belajar deh. Terima kasih ya masukannya, kan gitu. Kalau ada orang kasih masukan saya terima kasih. Iya, berapa tahun yang lalu itu masukannya gawat-gawat tuh. Dulu banget. Ya, ada orang kasih tahu saya, Pak, jangan marah ya Pak, saya kasih masukan. Enggak, bener ya? Beneran, percaya deh. Saya itu udah mati. Dia ngomong apa? Itu Pak, suara di gereja itu, sound systemnya ini dulu. Sound systemnya itu jelek banget tuh Pak. Oh itu bukan hal baru, saya bilang. Saya udah tahu, terima kasih. Memang jelek sih, saya bilang. Masa jelek saya mau bilang bagus? Dulu memang kacau, saya bilang. Gak apa-apa lah, ya doain lah ada orang nanti yang lebih baik, diperbaiki sama-sama. Itu, belajar saudara. Belajar kalau dihina orang itu, ya terima kasih masukannya. Bisa gak ya kira-kira ya? Kayaknya ibu-ibu pada gini. Enak aja lu ngomong, ini nih, sakitnya itu. Di sini. Saudara, kalau kita benar-benar menghormati Tuhan, ya, sebenarnya manusia itu sangat kebangetan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Salahnya apa? Saya mau tanya. Ada gak salahnya? Gak ada, itu hasil konspirasi itu kriminalisasi itu. Buat siapa? Kan buat kita. Kalau sampai kita gak mau berubah itu ya terus gimana ya Tuhan? Saya siang malam saya siapkan ini itu. Aduh, kadang-kadang saya bertanya dalam hati ya, ini ngaruh gak sih ya Tuhan ya? Mengubah orang gak ya? Kalau gak berubah terus gimana ya? Ya, tapi saya sadar, ya itu bagianmu, kata Tuhan. Ya Tuhan, mau berubah mau enggak ya, kehendak manusianya. Kalau kehendak Allah maunya berubah manusia. Tapi kehendak manusianya silakan diputuskan masing-masing. Dan jangan pakai alasan aku memang begini, aku memang begitu. Ini memang nasibku. Bukan, tidak ada nasib. Nanti dengarkan sesi 1. Gak apa-apa, biasa sport jantung. Gak ada nasib saudara. Segala sesuatu itu tabur tuai. Tabur tuai. Kehendak Bapa ya, itu terkadang menyentuh hal yang paling pribadi dalam diri kita. Yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah, membuat kita nangis. Itu dia ujiannya. Saudara kalau belum begitu, belum masuk ke ujian. Udah aku pernah tersinggung Pak, nah itu ujian tuh. Lulus gak dulu? Kalau enggak Pak, enggak, gagal lagi. Harus, kalau lagi gak enak gitu ya situasi ya. Ujian loh Pak, ini pasti ujian nih gitu. Harus lulus saudara. Ya. Sebab kalau tidak demikian ya terus kapan lulusnya? Kita itu harus mengalami perubahan akal budinya dirubah. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Supaya apa akal budinya kita harus berubah? Oleh kebenaran berubahnya. Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Bapa itu seperti apa kehendak Tuhan itu. Mana yang baik, mana yang sempurna, dan mana yang berkenan. Kan begitu. Ya, saudara ya. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, nah itu saatnya ujian. Itu saatnya ujian. Jangan sampai kita cuma ke gereja mencari aman, tentram, tenang. Justru itu nggak ada ujiannya. Itu pasti ada sesuatu yang tidak benar. Kalau ujian gitu, kalau sudah sampai tersinggung itu, nah itu dia, ujian. Diteruskan nggak tersinggungnya? Itu kalau mau jujur ya, Tuhan bicara gini, kamu tersinggung itu apanya? Apa hakmu tersinggung? Apa haknya kita tersinggung? Kita kalau ada di depan salib Tuhan Yesus ya pasti kita nangis. Gak mungkin gak. Dan pasti kita gak tersinggung selama-lamanya. Banyak manusia itu gak
nggak membayangkan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Kalau kita ingat ya, aduh, memangnya manusia itu memang kebangetan. Makanya ya saudara ya, jangan salah ngerti ya, saya mau ngomong sesuatu. Kalau suatu hari manusia itu masuk neraka, kita nggak perlu kasihan. Kenapa? Karena yang masukin neraka kan Tuhan. Masa kita mau komplain sama Tuhan? Kenapa? Pertimbangan Tuhan pasti sudah benar. Tapi, jangan salah mengerti. Tetapi ketika manusia masih hidup, kita harus kasihan. Sejahat apapun orangnya, aduh Tuhan, semoga dia nanti sebelum menutup mata, dia bertobat. Iya dong, memang kita senang orang masuk neraka? Enggak. Sejahat apapun, mudah-mudahan dia nanti, biar fisiknya mau sakit apapun, enggak masalah itu. Tapi kalau bisa selamat. Kadang-kadang manusia itu ya saking bandelnya ya, diizinkan Tuhan mengalami siksaan fisik sebelum mati. Bisa. Tapi kalau sempat bertobat, itu masih oke. Takutnya nggak sempat bertobat. Jangankan ini, yang lagi khotbah bisa tiba-tiba mati loh saudara. Udah pernah lihat nggak di video di internet? Ada kan? Makanya hidup ini cuma satu, mau jadi anak bapak apa enggak gitu doang sih. Gak ada yang lain. Bapak mengaruniakan anaknya yang tunggal ke bumi. Supaya siapa yang percaya kepadanya diproses jadi anak Allah. Selamat. Ya. Nanti suatu hari atau sekarang juga Bapak bertanya gini. Coba dibayangkan. Apakah aku Tuhan dalam hidupmu? Apakah kita menganggap Bapak atau Tuhan Yesus itu Tuhan kita? Tanya diri sendiri. Ataukah kita hanya menjadikan Tuhan itu penolong aja? Kalau kita butuh aja baru cari Tuhan. Kehendak Bapa itu kita jadi anak. Tanya diri sendiri, dosa apa yang mesti kita lepaskan saat ini? Supaya berkenan sama Bapa. Jangan dosa dipelihara terus dari dulu. Dosa itu bukan cuma perbuatan kriminal loh ya saudara ya. Bukan cuma perbuatan kriminal, bukan. Sesuatu yang Tuhan tidak suka ada dalam diri kita, itu sudah dosa. Coba dipikirkan baik-baik, apa ya Tuhan yang masih kusimpan, diam-diam kusembunyikan kebiasaanku itu. Dosa itu. Ditanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Barulah kita bisa panggil Bapa. Jangan nyimpen dosa Bapa. Bapa apa kau? Anak macam apa ini? Dosa disembunyiin. Memangnya kita bisa sembunyiin dari Tuhan? Gak bisa. Gak bisa saudara. Ya, coba kita tanya selama ini, kita hidup ini memprioritaskan kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri? Coba tanya aja. Mestinya kita semua ngeri. Makanya kita itu, kan kita tahu Bapa kita itu siapa? Tuhan Allah kita itu. Iya kan? Kita tahu persis kok. Cuma melakukannya itu loh, PR terakhirnya itu. Kalau teori banyak orang pinter. Banyak orang bahkan lulusan sekolah teologi. S1, S2, S3, S berapa lagi? Teori pinter. Melakukannya bagaimana? Faktanya aja yang penting. Ya, sebab semua itu percuma. Panggil Tuhan juga percuma. Religius juga percuma. Yang tidak percuma itu cuma satu, melakukan kehendak Bapakku. Para murid ketika itu bangga, dia datang ke Tuhan Yesus, bangga banget tuh para rasul. Dia bicara sama Tuhan begini, guru, namamu itu hebat loh guru. Bisa buat ngusir setan. Setan-setan takut sama kami guru. Kami pakai namamu. Terus Tuhan Yesus gimana? Bagus gitu. Enggak. Kalau cuma begitu toh buat apa? Kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus mengatakannya begini. Kamu jangan senang kalau itu setan-setan takut sama kamu. Tapi kamu senang, bahagia kalau namamu terdaftar di surga. Itu yang paling penting. Ya. Sebentar lagi kita mau adakan perjamuan kudus. Saudara harus ingat, harus mengerti sekali apa arti perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tujuannya apa? Inilah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Artinya kita semua dimasukkan ke dalam perjanjian yang kudus ini. Nama kita terdaftar di surga. Jangan dicoret lagi.
jangan buat dosa lagi. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Rohmu bekerja di dalam kami. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.